Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Doa kami senantiasa Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam keadaan yang disertai oleh Tuhan. Di dalam segala pergumulan dan tantangan, kita tahu ketika kita berseru kepada Tuhan, Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 hingga ayat 20. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 9 hingga ayat 20. Itu salah satu bagian yang sangat indah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tadi di ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, berbicara tentang sauh itu tidak jauh dengan kapal laut. Nah, apakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara ada yang punya pengalaman mengikuti tur kapal pesiar? Atau mungkin saudara-saudara ada yang bekerja di kapal? Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang seperti saya pernah pulang kampung dengan menggunakan kapal laut. Saya ingat sekali waktu itu, waktu saya masih kecil, kami pulang kampung ke Sulawesi Tengah, ke Palu menggunakan kapal laut yang ditempuh sekitar 3-5 hari. Dan itu biasanya bersandar di kota-kota tertentu, di Surabaya, di Balikpapan, di Makassar, sampai nanti kami tiba di Pelabuhan Pantoloan di Sulawesi Tengah. Nah, setiap kapal bersandar itu ada satu peralatan yang penting untuk bisa membuat kapal itu bersandar, yaitu sauh, atau yang familiar bagi kita adalah jangkar. Nah, jangkar ini adalah sebuah alat perlengkapan kapal yang didesain dengan berat dan bentuk yang khusus. Tujuannya adalah supaya dia memiliki daya cengkram yang kuat sehingga kapal bisa bertahan di dalam posisinya. Meskipun di bawah ada arus laut, ada tekanan, tetapi daya cengkramnya itu begitu kuat sehingga jangkar ini dapat berfungsi juga menahan arus, baik itu di haluan kapal, di buritan kapal, atau bahkan ketika ada bahaya itu bisa menarik kapal jika terjadi sesuatu hal yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penulis menggambarkan pengharapan itu seperti jangkar yang memiliki daya cengkram yang kuat sehingga aman bagi jiwa kita. Kalau kita berbicara tentang pengharapan bukan sesuatu yang mudah-mudahan atau yang bisa terjadi bisa tidak. Biasanya kita mungkin kalau di dalam percakapan sehari-hari kita bilang, ya mudah-mudahan anak saya bisa jadi dokter. Ya mudah-mudahan relasinya bisa langgeng. Ya mudah-mudahan nanti usahanya bisa sukses. Banyak hal yang kita harapkan belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa belum terjadi. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika penulis menuliskan tentang pengharapan, itu berbicara sesuatu keyakinan, kepastian yang pasti. Kenapa? Karena ada kepastian di dalam keselamatan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penggenapan karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan yang pasti. Nah, Bapak Ibu, ketika penulis menggambarkan pengharapan itu seperti jangkar yang kuat, yang mencengkram, itu menggambarkan betapa kuatnya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dia menggenggam kita dengan erat sehingga ada arus apapun, ada badai apapun yang bisa menggoyahkan iman kita, itu kita bisa tetap di dalam posisi bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, kehidupan orang percaya bisa jadi digambarkan seperti kapal yang mungkin akan melalui ombak, kapal yang mengalami badai yang tentu saja bisa menggoyahkan kita, bahkan mungkin membalikkan kapal itu di dalam perjalanannya. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam konteks ini pun kita melihat bahwa orang-orang percaya di perantauan mungkin bisa mengalami badai penganiayaan. Mungkin mereka tidak bisa bebas beribadah pada masa itu. Mungkin mereka saat itu mengalami perlakuan yang tidak adil. Tetapi pengharapan digambarkan sebagai sauh atau jangkar yang kuat. Karena arus apapun tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena kepastian di dalam Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ayat ini mengatakan sekali lagi pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu kuat dan mengapa bisa begitu membuat kita aman? Bahkan dikatakan aman bagi jiwa kita. Setidaknya ada dua hal yang bisa meyakinkan kita bahwa pengharapan di dalam Allah itu pengharapan yang kuat, pengharapan yang membawa kita merasa aman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengapa bisa begitu kuat? Karena pengharapan yang kita percaya itu datang dari Allah yang menepati janjinya. Mengapa bisa begitu kuat? Karena pengharapan yang kita sandarkan itu datang dari Allah yang menepati janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menepati janjinya. Allah bahkan mengingat segala pekerjaan kita, segala pelayanan kita, segala kasih kita kepada orang-orang kudus, bahkan sampai saat ini. Dan yang Allah rindukan adalah kita menunjukkan kesungguhan kita di dalam masa penantian kita menantikan pengharapan Tuhan. Nah saudara, banyak orang itu kurang suka menunggu, kurang suka sesuatu yang berjalan dengan lambat. Dan biasanya mungkin memakai segala cara yang mungkin tidak efektif, yang penting waktu ini berlalu. Tetapi apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan dikatakan agar kita jangan menjadi orang Kristen yang lamban, melainkan penurut-penurut yang menanti dengan iman dan kesabaran. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang lamban. Orang Kristen lamban itu artinya apa? Orang Kristen, orang percaya yang tidak menunjukkan kesungguhannya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Ya, di dalam ayat mulai dari ayat 13 sampai ayat ke-18 itu berbicara tentang bagaimana Abraham menanti dengan sabar, dengan iman janji Tuhan. Saudara, kalau mengikuti kisah hidup Abraham, itu adalah janji yang kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin. Tetapi dalam anugerah Tuhan, dia boleh menantikan janji itu dengan iman dan dengan kesabaran. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu sandaran pengharapan kita itu adalah Allah yang menepati janjinya? Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, sungguh-sungguh dalam pelayanan kita, sungguh-sungguh dalam mengasihi. Saudara, tantangan kita saat ini di dalam ibadah online, kita bisa jadi punya mentalitas penonton. Tetapi kita mesti mengingat bahwa Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Bahkan dalam hal yang menurut kita kecil pun, kita harus sungguh-sungguh saudara. Kenapa? Karena Allah telah menunjukkan kesungguhannya, menepati janjinya bagi hidup saudara dan saya. Kita harus sungguh-sungguh dalam segala hal. Saya tahu ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mungkin usahanya pun saat ini sedang mandek. Tetapi satu hal yang kita ingat, apapun yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena masa penantian pengharapan ini, kita sedang berhadapan dengan Allah yang menepati janjinya. Yang kedua saudara, mengapa dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita? Karena pengharapan yang kita sandarkan itu adalah di dalam Allah yang telah menjadi perintis, bahkan imam besar agung untuk selama-lamanya. Saudara, surat ini diberikan kepada orang-orang percaya yang saat itu di dalam perantauan. Dan penulis menggunakan istilah imam besar itu adalah mengingatkan bahwa tugas seorang imam adalah menghadap Allah mewakili umatnya. Dan ketika dikatakan Allah kita adalah Allah yang menjadi perintis, itu adalah Allah yang membuka jalan, yang menyediakan jalan, yang lebih dahulu masuk ke dalam jalan keselamatan yang sebenarnya mustahil bagi orang berdosa seperti kita untuk bisa masuk ke dalam jalan itu. Nah, yang luar biasanya saudara, Tuhan atau Allah kita tidak hanya sebagai pribadi yang menyediakan jalan, tapi Dia memimpin kita untuk masuk ke dalam jalan yang mustahil itu. Sehingga saudara dan saya bisa memiliki, bahkan bisa masuk menikmati anugerah Allah di dalam keselamatan yang
Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tim perintis itu seperti kalau saudara jadi panitia gitu ya, mau ada retreat, mau ada acara tertentu, tim perintis akan masuk dan sama-sama melihat lokasinya, menyiapkan segala sesuatunya. Nah, Allah di mana pengharapan kita sandarkan itu adalah Allah yang menjadi perintis. Dia tidak hanya membuka jalan, tetapi Dia memimpin kita masuk ke dalam jalan keselamatan itu. Sungguh luar biasa, saudara. Makanya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi jika kapal tidak memiliki jangkar? Pertanyaannya, apa yang terjadi jika saudara dan saya tidak memiliki pengharapan yang kuat di dalam Allah yang menepati janjinya dan Allah yang menjadi perintis jalan keselamatan bagi saudara dan saya? Sungguh saya tidak bisa membayangkan kalau hidup saudara dan saya tidak ada pengharapan di dalam Allah. Saya akan menutup firman Tuhan dengan satu ayat di dalam Mazmur 46 yang kiranya juga bisa menjadi kekuatan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Amin. Karena Dia sumber pengharapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya tidak tahu dengan pasti apa yang saat ini saudara alami. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menepati janjinya. Dan janji pemeliharaannya itu dari dulu, sekarang, bahkan nanti di dalam pengharapan kita. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kiranya kita senantiasa bersandar penuh kepada pengharapan di dalam Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kepada Allah sumber pengharapan kami datang di hadapan-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan, kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami rindu menyandarkan pengharapan kami kepada Allah yang senantiasa menepati janjinya. Allah yang telah menjadi perintis jalan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam segala pekerjaan kami, pelayanan kami, kasih kami. Sungguh-sungguh memaknai anugerah keselamatan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa kalau di antara jemaat-Mu saat ini, di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan ekonomi, di dalam pergumulan relasi antar keluarga, di dalam pergumulan studi dan lain sebagainya. Kiranya Allah sumber pengharapan boleh menuntun hidup kami, untuk kami meskipun banyak ombak kehidupan yang bisa menggoyahkan kami, tetapi kami punya pengharapan di dalam Allah yang membuat kami tetap bertahan, tetap setia di dalam situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman Tuhan, boleh sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan terus memberkati untuk segala upaya yang dikerjakan di dalam mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk seluruh pimpinan kami, hamba-hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat. Biarlah Tuhan juga yang menghiburkan di dalam suasana ibadah online ini. Kami boleh sungguh-sungguh beribadah dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengagungan, penghormatan, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.